Assalamualaikum, hai semua, kembali lagi di channel RD Hana. Di video kali ini, aku bakalan nge-share lagi resep kue tradisional yang pastinya bikinnya sangat simpel dan bahannya sangat mudah ditemukan. Punya stok pisang kematangan? Yuk kita bikin kue sultan yang satu ini. Rasanya enak banget, gurih, dan lembutnya bikin nagih, walaupun tanpa tepung. Penasaran apa yang membuatnya lembut? Yuk langsung aja nonton videonya sampai habis dan pastikan teman-teman sudah subscribe. Terima kasih. Siapkan pisang sebanyak 750 gram yang benar-benar sudah matang. Di sini kita menggunakan pisang kepo. Kemudian pisahkan dari bagian tengahnya seperti yang terlihat di video. Lakukan cara yang sama sampai semua pisangnya sudah kita pisahkan dari bagian tengahnya. Oh ya teman-teman, di sini kita pisahkan bagian tengah dari pisang ini agar warnanya nanti tetap cantik, tidak menghitam. Oke teman-teman, ini dia hasil dari pisang yang sudah kita pisahkan dari bagian tengahnya. Bagian tengahnya kita skip, kita hanya mengambil bagian yang putihnya saja. Sekarang kita masukkan ke dalam blender untuk kita haluskan nanti. Oh ya teman-teman, jika blendernya tidak muat, kita bisa menghaluskannya sebanyak 2 kali. Jika teman-teman belum mempunyai blender, boleh menggunakan saringan untuk menghaluskan pisangnya. Tambahkan gula pasir sebanyak 100 gram. Jika teman-teman tidak suka manis, gulanya boleh dikurangi sebanyak 20 gram. Nah, di sini kita tambahkan santan kekentalan sedang sebanyak 700 ml. Jika teman-teman menghindari mengkonsumsi santan, boleh menggantinya dengan menggunakan susu cair, tapi rasanya pasti akan beda ya. Setelah kita tambahkan santan, selanjutnya kita tambahkan telur sebanyak 6 butir. Gunakan telur yang berukuran besar. Semakin banyak telur yang kita gunakan, maka nantinya kue yang kita hasilkan akan semakin terasa enak. Selanjutnya kita blender hingga benar-benar halus. Nah, setelah kita blender, kita pindahkan ke dalam wadah. Dan terlihat tekstur dari pisang yang sudah kita blender seperti ini ya teman-teman. Setelah kita mix semuanya ke dalam blender, hasilnya terlihat seperti ini teman-teman. Encer, tapi tidak encer banget ya. Nah, sekarang kita tambahkan nangka yang sudah kita potong kotak-kotak kecil sebanyak 6 buah. Selanjutnya kita aduk hingga tercampur rata. Lalu kita tambahkan susu kental manis sebanyak 60 gram. Penambahan susu kental manis ini opsional ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan garam sebanyak 1/2 sendok teh agar gurih santannya terasa. Agar bau amis dari telurnya hilang, di sini kita tambahkan vanili sebanyak 1/2 sendok teh. Lanjut kita mengaduknya hingga semuanya benar-benar tercampur rata ya. Nah, jika sudah benar-benar tercampur rata, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini sekarang kita akan membuat bungkusan daunnya yang akan kita bentuk terlebih dahulu. Nah, kita bentuk seperti terlihat yang di video ya. Sebelumnya, daun yang kita gunakan sudah kita lemaskan terlebih dahulu. Oh ya teman-teman, di sini kita menggunakan tatakannya untuk membentuk daunnya. Setelah daunnya kita bentuk, ambil adonan yang kita sisihkan tadi. Ambil adonan sebanyak 1-2 sendok sayur. Jika teman-teman ingin beratnya sama, kita timbang terlebih dahulu dengan menggunakan bowl. Lalu kita masukkan ke dalam daun yang sudah kita bentuk. Nah, setelah selesai kita masukkan adonan, kemudian kita lipat daun yang sudah kita bentuk terlebih dahulu. Nah, di sini kita melipatnya dengan cepat karena kita terlebih dahulu sudah membentuknya. Kemudian kita kancing dengan menggunakan staples atau untuk lebih amannya, teman-teman boleh menggunakan tusuk gigi ataupun lidi. Kita ulang sekali lagi ya teman-teman, cara membentuk daunnya. Di sini kita menggunakan cetakan atau tatakan dari kardus yang kita bentuk seperti trapesium. Oh ya teman-teman, saat kita membentuk daunnya, usahakan tidak ada daun yang sobek ya. Nah, lakukan cara yang sama sampai adonan pisangnya sudah habis. Usahakan pilih daun yang benar-benar kualitasnya bagus dan kita melemaskannya secara tepat agar terhindar dari sobekan saat kita membentuk daunnya.
Nah, agar terlihat rapi, ujung ataupun lebihan dari daunnya kita rapikan dengan cara mengguntingnya. Oke, seperti ini hasilnya ya. Dan ternyata daun yang saya gunakan itu tidak cukup ya teman-teman, jadi ada sisahan adonannya. Nah, di sini kebetulan kita hanya mempunyai stok cup aluminium. Selanjutnya, kita mengisi cup aluminium itu dengan kurang lebih 1 sendok sayur. Atau yang terlihat seperti yang di video ya. Perlu diingat, saat kita mengisi adonan, terlebih dahulu kita mengaduknya agar nangkanya tetap terikut. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam kukusan. Kukus selama kurang lebih 30 menit atau sampai benar-benar matang. Nah, jika sudah 30 menit, kita cek jika daunnya sudah berubah dan kita sudah memastikannya matang, angkat dan dinginkan. Pada saat yang bersamaan, kita mengukus yang menggunakan cup aluminium. Kukus selama kurang lebih 30 menit juga. Nah, jika sudah kurang lebih 30 menit, kita cek. Jika sudah matang, angkat dan sisihkan. Kemudian terlebih dahulu kita dinginkan. Untuk selanjutnya kita sajikan. Oke teman-teman, bebikinan kita kali ini sudah selesai ya. Selanjutnya kita siap untuk menghidangkan. Ini sangat cocok untuk ide jualan. Disajikan saat ada hajatan maupun sajian buat keluarga. Gimana teman-teman? Sangat simpel dan mudah kan cara membuatnya? Jadi teman-teman gak perlu galau lagi jika mempunyai stok pisang yang sangat banyak. Cukup dengan bahan-bahan yang sangat simpel, kita sudah bisa membuat kue yang seenak ini. Pasti pemula pun akan bisa membuatnya karena tidak memerlukan keahlian khusus membuat kue yang seenak ini. Dengan catatan, teman-teman mengikuti step by step dari setiap pembuatan kue yang satu ini. Untuk yang menggunakan cup, kita beri garnish daun pandan agar terlihat cantik dan menarik. Untuk ide jualan, kita kemas dengan menggunakan mika, lalu kita beri garnish stiker. Wangi daun dan nangkanya benar-benar sangat menggoda. Teksturnya sangat lembut, manisnya pas, dan ada krenyes-krenyesnya dari buah nangka. Selain teksturnya lembut, di sini ada endapan cairannya yang membuat kita semakin ketagihan. Sekarang kita mencoba yang menggunakan cup, teksturnya agak kering ya teman-teman, jadi sebaiknya kita menggunakan daun untuk tekstur yang lebih basah. Semoga video kali ini menginspirasi teman-teman dan menambah varian bakulan teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis dan tetap mendukung channel kami. Maaf jika ada salah kata, sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bye-bye.